Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margianto, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Dengan fasilitator Ibu Suhartati dan pengajar praktek Bapak Hardianto. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan dokumentasi aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat pagi Pak Yoko. Selamat pagi Pak. Mohon maaf Bapak, saya atur ke sini ada beberapa kaitannya dengan supervisi kelas Pak. Jadi saya akan merencanakan untuk mengadakan supervisi kegiatan belajar mengajar. Nanti kira-kira akan dilaksanakan hari apa ya Pak? Panjenengan siapnya hari apa? Nanti saya ikut Pak Yoko. Untuk hari nanti saya rencanakan hari Rabu ya Pak untuk jam pertama. Oh gitu. Nanti jam pertama ya. Oke. Jadi begini Pak Yoko, sebelum nanti saya ikut supervisi di kelas, mungkin ada beberapa persiapan yang ingin saya tanyakan ke Pak Yoko. Begitu ya Pak? Iya. Itu yang pertama Pak Yoko, kira-kira nanti KD atau indikator apa yang akan Bapak sampaikan ke anak-anak nanti? Iya, untuk mapelnya nanti saya ngambil mapel matematika. Indikator yang ingin saya tampilkan yaitu nanti mengidentifikasi pengumpulan data secara langsung maupun mengidentifikasi pengumpulan data menggunakan angket. Oh gitu. Jadi secara langsung dan secara menggunakan angket nanti ya Pak ya. Terus yang kedua Pak, nanti kira-kira metode apa yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran ini? Untuk metode saya kira nanti saya akan menggunakan metode problem based learning Pak. Oh iya. Jadi sepertinya nanti akan menggunakan metode itu. Terus alasan Bapak menggunakan metode itu apa Pak kira-kira? Ya, alasannya yang pertama sesuai dengan materi yang ingin saya ajarkan itu sepertinya contoh di mana metode itu intinya anak itu dituntut untuk menemukan masalahnya sendiri. Kemudian setelah menemukan masalah, anak dituntut untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, saya cocok dengan metode yang Bapak akan sampaikan. Terus kira-kira Pak, di dalam pembelajaran nanti Bapak akan menggunakan istilahnya faktor pendukung alat atau bahan seperti itu, atau cuma sekedar nanti di depan kelas mengajari anak-anak seperti itu? Tidak Pak, nanti ada beberapa media yang saya gunakan. Salah satunya nanti saya akan menggunakan slide PowerPoint. Oh, iya. Kemudian selain itu juga akan menggunakan video. Kemudian ada yang lain seperti media timbangan karena masuk dalam kegiatan pembelajarannya. LCD juga berarti? LCD ya, untuk menunjang penampilan power slide-nya tadi Pak. Oke. Di PowerPoint. Terus kira-kira Pak, tahapan-tahapan apa nanti yang akan saya ingin mengetahui sedikit tahapan-tahapan yang akan Bapak sampaikan di dalam pembelajaran nanti? Oh iya, dalam proses kegiatan pembelajaran ya Pak ya, di mana nanti di dalam kegiatan pembelajaran itu akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu untuk pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan yang terakhir kegiatan penutup. Oke. Di mana kegiatan untuk pendahuluan itu nanti guru yang pertama melakukan persepsi. Sebelum persepsi bisa dengan kita ajak untuk berdoa. Kemudian setelah itu
setelah akhir sesi kemudian kita mengajak anak untuk lebih fokus supaya fokus dengan bermain tebak-tebakannya. Saya gunakan ada sebuah gambar yang kita berikan sedikit cuplikan atau potongannya, kemudian nanti anak disuruh untuk menebak seperti itu Pak. Dan tujuannya agar anak lebih fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sebelum tampil di materi. Setelah itu setelah kegiatan tebak-tebakan berlangsung atau setelah selesai, nanti dilanjut untuk anak segera mempersiapkan peralatan, khususnya peralatan yang digunakan anak-anak seperti pulpen, kemudian buku dan buku materi yang akan digunakan pada kegiatan pembelajaran ini. Kemudian setelah kegiatan pendahuluan selesai, dilanjutkan untuk kegiatan inti Pak, di mana kegiatan inti nanti langkah yang pertama guru akan menampilkan sebuah power slide, yaitu PowerPoint. Anak diharapkan untuk memperhatikan tentang slide atau PowerPoint yang ditampilkan guru. Kemudian langkah kedua di kegiatan inti, kemudian guru memberikan stimulus Pak, atau contoh berupa video, di mana video itu diharapkan anak memperhatikan video yang video itu adalah materi tentang pengumpulan data baik secara langsung maupun secara angket seperti itu. Setelah video selesai Bapak, nanti anak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau apa yang sudah dilihat dalam video, materi apa yang sudah ditampilkan dari video itu, kemudian anak untuk menyampaikan ide atau pendapatnya, dan anak yang berani menyampaikan pendapat itu nanti akan diberi satu penghargaan dari guru Pak. Maksudnya, contohnya dengan memberi bintang penghargaan. Nah, setelah ini berlangsung Bapak, nanti lanjut kegiatan berikutnya adalah video selesai, penggunaan selesai, kemudian guru menjelaskan materi tentang pengumpulan data baik secara langsung maupun dengan menggunakan angket. Setelah itu guru dan siswa atau guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya hal-hal yang belum dipahami oleh siswa tentang materi yang dijelaskan oleh guru. Selanjutnya setelah kegiatan itu selesai, kemudian guru membagi beberapa kelompok Pak, secara heterogen. Kemudian di dalam kelompok itu nanti jumlahnya kurang lebih ada setiap anggota 4 anggota, menjadi beberapa kelompok. Setelah itu guru membagikan sebuah lembar kerja kepada siswa yang disebut dengan LKPD itu dalam kelompok-kelompok. Selanjutnya anak mengerjakan LKPD. Selanjutnya dalam saat anak menjalankan atau menunaikan tugas mengerjakan LKPD itu, guru mencatat atau mendampingi siswa, kemudian membimbing hal-hal yang untuk dalam pengerjaan LKPD. Setelah itu selesai Bapak, nanti anak disuruh mengumpulkan tugas tersebut. Kemudian setelah mengumpulkan tugas, nanti setiap anak diberi kesempatan untuk mempresentasikan. Setelah mempresentasikan, di dalam saat mempresentasikan itu nanti anak yang lain yang belum maju diharapkan mendengarkan dan memberikan umpan balik kepada siswa yang mempresentasikan. Itu di kegiatan ini Bapak. Kemudian di tahap terakhir adalah di kegiatan penutup, yaitu nanti bersama-sama dengan guru dan siswa nanti membuat sebuah kesimpulan materi pelajaran yang disampaikan pada saat itu, yaitu khususnya pengumpulan data baik secara langsung maupun menggunakan angket. Setelah itu nanti guru memberi penguatan materi pada hari itu juga Pak, tentang pengumpulan data baik secara langsung maupun dengan menggunakan angket. Setelah itu pemberian tugas, yaitu evaluasi. Setelah evaluasi selesai Bapak, nanti guru yang selanjutnya adalah ini Bapak,
menyampaikan materi yang akan datang, yang ada hubungannya dengan pengumpulan data, yaitu macam-macam data. Oke, terima kasih Pak. Sangat runtut sekali dan sangat jelas perencanaan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti. Terus dari paparan Bapak tadi, kira-kira itu untuk satu pertemuan besok Rabu itu? Itu ya saya rencanakan untuk satu kali pertemuan. Cukup waktunya? Ya kelihatannya cukup. Oke, ya. Terus selanjutnya Pak, kira-kira dalam nanti materi yang akan Bapak sampaikan ini, materi apa yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan perkiraan Bapak nanti? Untuk materi sebenarnya kalau dilihat materi tidak ada yang sulit ya Bapak. Mungkin hanya nanti ketelitian saja, kebutuhan ketelitian ketika anak itu mencatat data, misalnya mengukur tinggi dan memasukkan data, itu butuh kecermatan saja. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya, kompetensi apa yang bisa dimiliki setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan harapan Bapak? Ya, anak dapat mengumpulkan data baik secara langsung maupun dengan tepat ya Pak, iya, dan akurat. Iya. Apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti untuk anak-anak? Kalau perhatian khusus lebih bagaimana nanti mengelola kelas itu lebih komunikatif, anak bisa aktif seperti itu. Akhirnya kalau itu berjalan, nanti pembelajaran mesti akan berjalan secara ya, Oke, terima kasih sekali Pak. Perencanaan sudah bagus sekali. Semoga nanti dalam pelaksanaan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sesuai perencanaan RPP yang Bapak buat. Iya. Nanti saya mohon pinjam RPP yang mau saya supervisi ya? Iya Pak, insya Allah nanti kami siapkan Pak. Oke, terima kasih Pak Yoko. Demikian untuk pra-observasi supervisi yang akan saya jalankan di dalam pembelajaran Pak Yoko di kelas nanti. Itu terima kasih ya Pak ya. Semoga kita aktivitas lagi. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes? Bagaimana? Ini kan berdoa. Salam itu kan saling mendoakan. Maka jawabnya ya harus semangat dong. Mana semangatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya hari ini Pak Guru bertemu lagi dengan anak-anak untuk mengajar mata pelajaran matematika. Tapi sebelum kita belajar, mari kita cek dulu kesiapan anak-anak. Coba dilihat kanan, kiri, depan, sudahkah rapi semua? Sudahkah rapi semua? Sudah belum? Sudah? Oke, untuk melanjutkan, mari kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Yuk, seperti biasa, jadwal pada pagi hari ini yang memimpin berdoa, silakan maju ke depan. Tempat duduknya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Ada yang ikut hari ini? Nggak ada ya? Alhamdulillah semua hari ini hadir. Semoga kehadiran anak-anak di sini semua untuk belajar sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke anak-anak, kita fokus dengan kegiatan hari ini. Tapi sebelum kita pelajaran, saya punya tebak-tebakan anak-anak. Nah, tebak-tebakannya ini nanti kita menebak gambar. Kira-kira terus gambarnya ini tentang pahlawan nasional. Ya, pahlawan nasional. Jadi jangan nebak yang lain. Berdasarkan gambar, ojo nebak selain gambar pahlawan. Kita mulai ya. Gambar yang pertama. Kira-kira ini siapa? Pinter reman deh. Langsung bisa jawab Soekarno. Ya, kita lihat. Sebenarnya ada kata kuncinya. Ada tokoh proklamator. Jadi bener ya kira-kira ya. Selain itu dia presiden pertama. Coba kita lihat bener Soekarno apa? Oh iya. Tepuk tangan dong. Oke, coba gambar yang berikutnya. Ini kira-kira siapa ini? Ya. Ini kira-kira siapa? Siapa? R.A. Kartini. Coba kita lihat kata kunci yang pertama, kira-kira tebak ini benar tidak? Penulis buku habis gelap terbitlah terang. Terus kata kunci yang kedua, jadi kita lihat tokoh emansipasi wanita. Kira-kira yang Kartini ini bener apa ora ya? Kita lihat coba. Iya. Bener dua. Anak pintar-pintar ya tentang tokoh-tokoh perjuangan kita. Hebat, salut. Berikutnya, ini kira-kira siapa ini? Coba kata kuncinya. Bapak Koperasi Indonesia. Yang kedua, Wakil Presiden pertama. Kira-kira bener orang yang mau ada? Buktikan dong. Oh iya. Bener 3 kali. Wah, pintar bener. Berikutnya, ini siapa kira-kira? Apa? Yuk, betul. Siapa? Mikir. Yuk mikir. Betul kata kunci, kata bantuan? Iya. Lahirnya di Yogyakarta 11 Januari 1870. Kurang tepat. Siapa lagi ya coba? Yuk, siapa? Ada yang tahu? Tunjuk. Yuk. Coba kata kunci yang kedua. Nama kecilnya adalah Bendoro Pangeran Diponegoro. Bapak kira-kira? Ayo, siapa? Halo? Gak tahu? Coba ya, kita lihat bersama-sama ya. Pangeran Diponegoro. Biasa waktu kecil dia disebut adalah Bendoro Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir pada 11 Januari 1875, tepatnya di Yogyakarta. Yang terakhir siapa ini? Apa iya? Aku. Siapa? Coba katakan Boyolali 2 Juni 1985. Coba katakan kecil berikutnya. Coba lihat. Wah, iya. Pintar, teman-teman. Iya. Tapi kalau yang ini bukan pahlawan. Nah, ini hanya pahlawan tanpa tanda jasa yang berjuang di dunia pendidikan. Oke anak-anak, semangat ya hari ini untuk belajar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Hari ini sebelum kita mulai lagi, kita fokus, kita lihat di depan kita sudah ada belum alat tulis untuk belajar hari ini. Keluarkan dulu dong.
ini kita akan belajar tentang pengumpulan data. Ya, kita akan belajar materi hari ini adalah pengumpulan data. Ya, pengumpulan data itu lebih, misalnya kalian ini di kelas, ada nggak yang di kelas ini anak pernah mengisi daftar kehadiran siswa? Pernah nggak? Ada ya? Ayo, di kelas ini pernah nggak isi data kehadiran siswa? Di situ ada tulisannya tentang siswa sakit, siswa ID, dan kemudian yang ketiga tanpa keterangan. Ada yang tahu? Ada loh? Ada nggak kira-kira? Ada yang pernah tahu nggak? Di mejanya Pak Guru itu biasanya. Ya, tentang data kehadiran. Kemudian ketika mengisi data kehadiran, kira-kira boleh nggak data itu diisi dengan asal-asalan? Harus berdasarkan data yang ada. Jadi ketika anak-anak mau mengumpulkan data, itu harus berdasarkan data yang ada. Tidak boleh data itu diambil seenakmu. Misalnya data hari ini, kehadiran hari ini, di kelas ini kan hadir semua, kemudian datanya diisi. Absen 1, namanya adalah Alfian, ditulis tanpa keterangan, padahal anaknya ada. Nah, seperti itu tidak dibenarkan. Maka ketika anak-anak mau mengumpulkan data, hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah anak-anak mengisi dengan data yang fakta atau yang benar, atau yang terakhir atau disebut dengan data yang valid. Gitu ya. Nah, itu materi pada pagi hari ini. Mengumpulkan data, manfaatnya, atau ketika anak-anak sudah mendapatkan data, manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak akan mudah mendapat informasi dari, bisa satu dari bacaan, bisa dari dua data yang berupa dari media televisi yang berupa simbol-simbol atau diagram-diagram. Jadi manfaat dari pengumpulan data ini adalah anak-anak bisa menyerap informasi berdasar dari tabloid atau media televisi. Itu ya. Kita lanjut ya pelajaran hari ini. Kita buka. Nah, nih, untuk mendapatkan sebuah data, kita belajar contohnya, pernahkah anak-anak mengukur tinggi badan teman? Pernah. Kira-kira ukurannya bermacam-macam tidak? Atau hanya satu saja? Iya. Lanjut berikutnya. Kemudian, berapa tinggi badan temanmu kira-kira? 100. Ada yang mungkin berapa? Berapa? 100-an, mungkin 15, 125. Nah, bermacam-macam ya. Nah, ini. Kemudian, siapa di antara kamu yang memiliki badan paling tinggi kira-kira? Ayo di kelas ini. Siapa kira-kira? Satria. Satria yang siapa? Satria yang Ari. Nah, ini siswa yang memiliki badan tinggi. Nah, dari data itu, ketika kita mengetahui jumlah data yang ada di kelas ini, berapa tinggi badan di kelas 5 ini, yang tinggi badannya paling tinggi siapa? Tahu.
Jadi manfaat dari mengumpulkan data itu anak-anak. Jadi kita dapat mengetahui informasi dari kelas ini yang mempunyai tinggi badan. Selanjutnya, perhatikan. Jadi saya ulangi, dengan kegiatan anak-anak mengukur tinggi badan tadi, ini salah satu sumber untuk mendapatkan sebuah data. Lanjut ya anak-anak ya. Nah, apa yang dimaksud dengan data itu? Kira-kira apa? Kira-kira sebelum kita mengetahui data ini, Pak Guru akan memperlihatkan anak-anak sebuah video, ya, gitu ya. Bentar ya. Nah, lihat videonya. Kembali lagi bersama Simply di video pembelajaran kita hari ini. Seperti biasa ya nak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan bertaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Nah, misalnya anak-anak semua masih dalam keadaan sehat dan semangat belajar dari rumah. Nah, langsung saja kita masuk ke pembelajaran kita hari ini ya nak, yaitu pengumpulan data dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sambil melihat video ini, anak-anak bisa buka buku matematikanya ya. Pengumpulan data dengan pencatatan langsung. Apa itu pengumpulan data dengan pencatatan langsung? Mari kita bahas. Pernahkah kamu pergi ke tempat seorang penjahit? Bisa pernah ya nak? Nah, setiap kali penjahit mengukur bagian badanmu, maka penjahit akan langsung menuliskan hasil pengukurannya pada selembar catatan. Yang dilakukan penjahit itu adalah mengumpulkan data dengan cara mencatat langsung hasil pengukurannya. Yang kedua, pengumpulan data pencatatan langsung selain melalui pengamatan juga dapat dilakukan melalui wawancara. Nah, apa ya bedanya pengamatan dan wawancara? Nah, kalau pengamatan, kamu hanya melihat data yang ingin kamu kumpulkan. Sedangkan kalau wawancara, kamu harus mengajukan pertanyaan langsung kepada seseorang yang akan menjawab iya apa yang akan kamu tanyakan atau data apa yang ingin kamu kumpulkan. Jadi kamu harus melakukan iya tanya jawab dari narasumber. Dari situlah kamu mendapatkan data yang ingin kamu kumpulkan. Nah, wawancara ini contohnya seperti ketika kamu ingin mengumpulkan data makanan kesukaan dari guru-guru kamu yang ada di SDIP Nurul Ilmi. Jadi kamu harus menanyakan langsung satu persatu kepada guru yang ada di SDIP Nurul Ilmi dengan cara wawancara. Dari situlah kamu akan mendapatkan data yang kamu inginkan. Nah, selanjutnya pengumpulan data dengan cara mengisi angket. Pernahkah kamu mengisi suatu lembar isian tentang data pribadimu? Misalnya pasti pernah ya nak. Contohnya nama lengkap, tempat tanggal lahir, makanan kesukaan, minuman kesukaan, hobi, dan lain sebagainya. Lembar yang menanyakan informasi data diri atau pendapatmu tentang sesuatu disebut angket. Nah, berikut ini contohnya ya nak. Apa? Kalau sudah paham, apa yang dimaksud dengan pengumpulan data? Yuk, siapa yang berani jawab? Tunjuk atap. Ayo. Ayo, siapa yang berani jawab? Dari 28 anak, jawab, ayo. Yang dimaksud dengan apa tadi? Data. Apa? Oke anak-anak, ayo ada yang tahu? Dari penjelasan video yang telah ditampilkan Pak Guru tadi, kira-kira pengumpulan data itu apa? Diki yang keras, gak usah malu-malu, ayo. Yang keras, apa coba? Pengumpulan data apa? Untuk mengetahui sesuatu
Untuk mengetahui sesuatu, untuk mengetahui dari sesuatu yang kita ketahui. Misalnya tentang data. Tadi kalau di dalam video adalah ukuran baju yang mau dijahit oleh penjahit, seperti itu ya. Benar sekali, tepuk tangan. Maju sini, kasih bintang dulu sama Pak Guru. Ya, ada bintang yang berani menjawab, kasih bintang Pak Guru. Dapat bintang 1 ya. Nih, taruh di sini. Ya, tos dulu. Ya, ini tentang pengumpulan data atau yang disebut dengan data. Paham ya anak-anak ya? Jadi ketika kita perhatikan dulu Pak Guru ya. Ya, tapi biar lebih semangat kasih tepuk tangan dulu sama Diki ya, teman kita yang sudah menjawab tadi ya. Tepuk tangan dulu ya. Ya anak ya. Ya, saya ulangi bahwa sesuai dengan video yang kalian lihat tadi, bahwa mengumpulkan data atau apa yang disebut dengan data adalah dasarnya dari pengambilan data yang kita lakukan. Ya, kita lakukan tapi sesuai dengan video bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama bisa secara langsung maupun tidak langsung. Kalau langsung dengan wawancara, tukang jahit mau menjahit mau ke tukang jahit ditanya lebarnya berapa, diukur lebarnya berapa, panjangnya berapa, seperti itu. Kemudian kalau cara tidak langsung, yaitu tadi menggunakan angket. Begitu ya anak-anak ya. Oke. Berikut, coba perhatikan pertanyaan Pak Guru yang berikutnya. Apa yang dimaksud dengan pengumpulan data dengan pencatatan langsung? Sesuai dengan penjelasannya tadi. Kira-kira apa? Apa yang dimaksud dengan pengumpulan data dilakukan secara langsung? Oh, kira-kira apa? Di penjahitnya mau kira-kira bagaimana? Ya, tadi dia dilakukan dengan pencatatan data secara langsung kan mau enek tukang apa yang mau menjahitkan data untuk penjahit, kemudian diukur, terjadi komunikasi dengan yang mau menjahitkan dengan penjahitnya. Jenenge apa? Namanya apa? Wawancara. Jadi pengambilan data secara langsung itu bisa dilakukan dengan wawancara. Pertanyaan berikutnya anak-anak, perhatikan. Adakah perbedaan antara pengumpulan data dengan pencatatan langsung? Ya, dengan pengumpulan data dengan angka. Jelaskan kira-kira. Jadi antara penjahit ya terus melakukan wawancara yang sudah dicatat, kira-kira terjadi perbedaan enggak datanya? Jadi enggak? Terjadi tidak? Terjadi tidak? Iya. Kalau terjadi kira-kira salah apa tidak? Saya sudah mengukur, misalnya Pak Guru jadi penjahit, ukur punyanya Fadil, datang mau menjahit. Kemudian saya ukur lebarnya lengannya 10 cm. Kemudian saya di sini saya catat hanya 5. Kira-kira benar tidak? Tidak. Maka yang benar adalah antara data yang diambil dengan data yang dicatat harus sesuai, harus sama. Angkat tangannya. Ya, angkat tangannya semua. Berhitung mulai dari sebelah sini, berhitung, ya, berhitung. Kemudian setelah berhitung sampai belakang, nanti kita akan bagi menjadi beberapa kelompok. Kita mulai, angkat tangan kanannya, mulai berhitung. Yang keras, ulangi, kurang semangat. Yuk, mulai berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, Kurang keras, 7, 8, kurang semangat. 10,
Yuk. 12, Ayo, kakinya yang benar. Ada berapa? 26. Sekarang yang angka ganjil 1 sampai dengan angka ganjil ya. 1 sampai dengan 7. Tunjuk atap. 1 sampai 7. Ganjil, ganjil. 1, 3 mana? 5 mana? 5. 7 mana? Ya, maju ke sini. Jadi satu kelompok. Ya, jadi satu kelompok. Ya, ini berdiri dulu. Sini. Sekarang yang angka genap 2, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8. Maju sini. Ayo cepat maju ke sini. 2, 4, 6, 8. Berdiri di depannya. Berdiri di depannya. 4 kelompok di dua kelompok berikutnya di sini, depan sini. Ayo. Nah. Terus kemudian yang angka ganjil. Yang berikutnya adalah 9, 11, 13, 15. Ayo maju, berdiri di depan sini. Terus yang ini berarti angka terakhir ganjil tadi berapa? 17 ya. Sekarang 19, 21, 23, 25. Yang 25 siapa? Ganjil 25. Yo. Ya, sini. Ya. Terus yang ini 2 menggabung kelompok 1 dan kelompok 2 di belakang. Kelompok 1 dan 2. Nah, anak-anak tugasnya perhatikan. Halo. Halo. Mana semangatmu? Ya, harus tetap semangat. Nah, perhatikan dulu. Ini adalah tugas mengerjakan kelompok, ya. Sebelum mengerjakan tugasnya, perhatikan petunjuknya dalam mengerjakan, ya. Paham ya? Saya bagi satu-satu. Setelah saya bagi, nanti anak-anak mengerjakannya membentuk kelompoknya yang sudah dibagi. Jadi satu meja nanti ada 4, gitu ya. Satu meja ada 4. Paham nggak? Paham nggak? Atau kalau misalnya kok Pak, kalau satu meja masih kesempitan ya nanti dua meja digabung. Paham ya? Paham ya? Nah, tugasnya sebelum mengerjakan baca dulu petunjuknya. Coba. Sudah dapat, langsung membentuk kelompok. Duduk bentuk kelompok. Nih. Kelompok berikutnya. Nih. Yo, duduk untuk kelompok. Yo. Ayo, mulai dari kamu. Ayo. Malu-malu. Ya, kamu dulu. Ayo, nggak apa-apa. Ayo. Nih. Nanti dilepas ya. Lihat berapa berat badannya? 59. Bilang sama saudaranya loh. Ditulis dulu namanya. Namanya siapa? Temanmu. Bentar. Perhatikan anak-anak. Perhatikan. Dalam mengerjakan soal yang pertama, ini kan berdiskusi. Halo. Halo. Masih bisa mendengarkan Pak Guru? Ya, alhamdulillah. Perhatikan, ya.
tugas yang pertama anak-anak, perhatikan ya. Yang pertama adalah mengukur berat badan dan ukuran sepatu teman satu kelompok. Giling-giling, tugasnya adalah mengukur berat badan atau menimbang berat badan temanmu dalam satu kelompok, dan juga bertanya ukuran sepatunya. Paham? Nanti bergilir ya, saya ulangi ya, bergilir. Setelah paham nanti dicatat. Di sini kan ada formatnya. Berarti namanya dalam satu kelompok kan ditulis di sini. Ya, ditulis, kemudian berat badannya diisikan, ukuran sepatunya ditulis. Jadi setelah anak nimbang langsung menyampaikan ukuran sepatunya berapa, gitu ya. Setiap kelompok sudah siap? Sudah siap? Halo? Halo? Hai? Mana semangat tuh? Ya, harus tetap semangat. Yuk, mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 ya. Kelompok 1, kemudian yang mencatat, pokoknya diingat setiap kelompok harus menugaskan untuk pencatatnya. Setelah nimbang, terus menyampaikan ukuran apa mau? Sepatu. Ya, mulai dari sini, ulangi dari sini. Yang temannya tidak boleh cerita sendiri. Berapa? Sampaikan sama penulisnya. 59 berikutnya. Sampaikan pada rencananya. Berapa? Ukurannya sepatu. Belum selesai. Berapa? 42. Tulis. Ya, kelompok 1 selesai anak-anak. Yang berikutnya kelompok 2. Ini timbangannya di bawah sana saja ya. Tempatnya yang mencatat biar mendengar. Pagi hari ini saya tutup dengan kalimat atau kata-kata tetap semangat belajar, tidak boleh seenaknya sendiri, tetapi harus tetap semangat, tetap senang karena belajar itu sepanjang hayat. Jadi harus tetap semangat, harus tetap tidak boleh kendor, tetap harus belajar agar cita-citamu tercapai. Itu dari Pak Guru. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Mardianto, Kepala Sekolah di SD Negeri 1 Ngargosari, sekaligus CGT saya ya yang kemarin di SD Negeri 3 Panggung, dan Pak Maryoko. Pak Maryoko ya, yang saat ini nanti akan melaksanakan sesi coaching. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu silaturahmi dalam keadaan sehat. Langsung saja kegiatan inti kita pada hari ini adalah melaksanakan praktek coaching ya, antara coaching dan yang dibimbing nanti hubungannya dengan pembelajaran. Langsung saja silakan Pak Mardianto dimulai untuk coaching. Ya, terima kasih Pak Mardianto. Sebelumnya kami melakukan observasi di kelas
kemarin hari Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023. Baik, terima kasih atas waktu pelaksanaan kegiatan PI pada kali ini akan menyajikan coaching di mana kami perkenalkan kemarin observasinya yaitu kelas 5. Kebetulan Bapak wali kelasnya adalah Bapak Marioko. Bapak Marioko kemarin saya sudah mengadakan observasi kelas, katanya dengan supervisi kelas, dan Pak Marioko sudah menyampaikan apa yang sudah disusun dalam RPP, dan sebelumnya kami sudah berdiskusi kaitannya dengan apa yang akan disampaikan dalam observasi. Pada saat ini setelah observasi diadakan diskusi tentang coaching tentang pasca observasi. Kami mulai ya Pak Yoko. Iya. Pak Yoko kemarin sudah mengadakan pembelajaran dan RPP-nya sudah saya baca. Bagus sekali Pak. Cuma di sini kita diskusi saja kaitannya dengan pembelajaran yang kemarin. Iya. Yang pertama Bapak, bagaimana pendapat Bapak setelah menyajikan pembelajaran ini? Iya. Secara keseluruhan dalam kegiatan pembelajaran Pak, memang kalau dalam saya sendiri dalam menyampaikan materi itu sebenarnya sudah optimal atau sudah berjalan dengan baik. Tetapi kalau saya kira antara RPP dan apa yang saya sampaikan mungkin ada yang kurang berjalan. Oke, kemarin Pak Yoko menyajikan tentang pengumpulan angket, yaitu pengumpulan data secara langsung dan juga secara mengelola angket. Itu ya Pak. Itu yang kedua Pak, apakah Bapak merasa pelaksanaan pembelajaran kemarin bisa berjalan optimal? Ya, kalau secara keseluruhan memang belum optimal Pak. Itu ada beberapa kendala. Ya, pertama datang dari siswa, maupun saya dalam menyampaikan itu tidak runtut sesuai dengan RPP yang saya buat. Kira-kira apa Pak Bapak menyampaikan tidak betul sesuai RPP? Ada permasalahan apa atau faktor apa? Ya, kalau faktor itu mungkin pemikiran saja Pak. Jadi ketika RPP yang saya buat itu harusnya misalnya dari satu kegiatan yang kedua, tetapi kegiatan kedua itu terlompati, sehingga itu yang membuat terjadinya kendala dalam menyampaikan pembelajaran. Tetapi tidak ada rasa minder atau gimana gitu ya Pak ya? Itu salah satunya. Jadi begini Pak, tidak apa-apa. Sebenarnya kemarin kami itu pengen Pak Yoko itu sesuai alur saja. Jadi saya bisa tahu keadaan kelas seperti apa. Mungkin ini untuk kedepannya lagi mungkin ya tidak perlulah ada rasa takut atau grogi seperti itu. Gitu ya Pak Yoko ya? Iya. Dari telaah pembuatan RPP saya melihatnya sudah sangat bagus Pak. Tetapi ketika saat mengajar kemarin agak berbeda seperti yang disampaikan Pak Yoko tadi. Tentunya yang saya amati ya Pak, itu tentang pengkondisian anak. Itu anak mungkin agak sedikit kurang aktif. Mengapa hal itu kira-kira bisa terjadi Pak? Iya Pak, salah satunya yang pertama membuat anak itu tidak aktif, faktor kesiapan anak. Jadi ketika anak belum siap benar diberikan materi, tapi saya sudah secara langsung antara kegiatan pembukaan dan kegiatan inti itu belum saya kaitkan, belum begitu siap, anak sudah saya ajak untuk masuk ke materi, sehingga dalam segi keaktifan anak belum siap. Jadi istilahnya anak itu kok langsung seperti ini. Iya. Jadi, oke, terima kasih Pak. Terus selanjutnya Pak, bagaimana pendapat Bapak mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran ini? Iya Pak, untuk ketercapaian pembelajaran pada materi
ini khususnya di indikator pengumpulan data secara langsung maupun menggunakan angket. Sebenarnya berdasarkan hasil pemberian soal di evaluasi itu anak dalam mengerjakan itu sudah mencapai 75% Pak, yang mendapatkan nilai di atas rata. Gitu. Jadi menurut saya ya sebenarnya secara hasil sudah baik. Jadi intinya anak itu tidak bisa pukul rata ya Pak. Iya. Terus Bapak selanjutnya, kira-kira apa yang menjadi kendala anak dalam menyerap materi atau pembelajaran ini? Yang pertama satu segi kesiapan, yang kedua lebih nanti sebaiknya kita lebih mendatangkan objek-objek yang secara nyata, jadi atau media yang bisa disentuh anak secara langsung. Contohnya Pak, kalau kemarin panjenengan sudah membawa LCD, membawa timbangan untuk itu contoh yang lain apa? Ya mungkin langsung nanti anak dengan contoh yang lain, misalnya di pengumpulan data yang secara langsung mendatang kita praktek secara langsung Pak. Jadi misalnya mengukur tinggi badan, langsung mengukur tingginya berapa bicara secara langsung, itu nanti salah satu agar anak pemahamnya lebih benar-benar Baik Pak. Terus tadi tentang kesulitan anak atau faktor yang mungkin anak belum bisa maksimal di sini. Terus dari Bapak sendiri dalam penyajian materi ini kesulitannya apa? Ya lebih berinovatif saja dalam membuat RPP, kesiapan dalam membuat RPP untuk kegiatan pembelajaran. Oke, itu ya Pak ya. Kira-kira Pak, adakah alternatif lain untuk mengantisipasi kesulitan dalam pembelajaran kemarin? Baik dari datang dari Bapak sendiri ataupun dari anak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Pak, untuk dari saya lebih kesiapan dalam arti menyiapkan LPP, kemudian kesiapan saya ketika nanti anak terjadi anak yang kurang aktif, sehingga saya harus merencanakan rencana A beralih ke rencana B supaya komunikasi antara siswa dan guru itu di kelas benar-benar aktif. Seperti itu. Nah, sekarang Pak sudah ketemu. Ternyata dari pembelajaran kemarin sebenarnya Pak Yoko itu sudah mempunyai solusi. Cuma mungkin kemarin seperti faktor-faktor yang menghambat pembelajaran kemarin tidak disampaikan, mungkin untuk pada dasarnya Pak Yoko kemarin dan hasil diskusi hari ini sebenarnya sudah kepemecahan Pak untuk pembelajaran di selanjutnya. Saya kira untuk pembelajaran Pak Yoko sudah bagus. Cuma mungkin anak-anaknya mungkin agak kaget, belum siap juga, karena kemarin saya melihat Pak Yoko sudah maksimal Pak dalam untuk materi, sarana prasarana alat yang digunakan. Itu saya melihat Pak Yoko sudah maksimal. Cuma kemarin saya melihat untuk siswa mungkin agak kurang sedikit aktif gitu ya Pak. Mohon maaf. Nah, ini untuk kedepannya nanti supaya pembelajaran bisa lebih baik. Intinya Pak Yoko, terima kasih sekali keberadaan Bapak yang kemarin dilakukan sudah baik. Ada hal kecil yang perlu ditingkatkan, termasuk hasil evaluasi diskusi hari ini. Sekali lagi terima kasih. Semoga dengan adanya diskusi hari ini untuk bisa memperbaiki nanti dalam pembelajaran baik administrasi ataupun ketika pembelajaran seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Mardianto dan Pak Mario Profit. Iya, sama-sama. Ya, Pak Mardianto baru sekali sudah mengajukan sebagai coach ya. Dan Pak Mardianto di sini tadi sebagai guru dan berperan sebagai coaching ya. Di mana setelah supervisi pembelajaran, di mana Pak Mar sebagai guru kelas menyampaikan beberapa masalah, dan hari ini ada sesi coaching. Tadi Pak Mardianto selaku coachnya sudah dalam
menjadi berbagai masalah yang dihadapi coaching atau yang di sini dulu Pak Mar yang kemarin ada beberapa mata pelajaran dia juga sudah lengkap dalam menggali beberapa solusi-solusi alternatif yang nanti akan dijadikan pemecahan masalah. Di sini tadi coach juga sudah membimbing atau mengarahkan coachnya di sini Pak Mar dalam menemukan solusi yang dihadapi Pak Mar sendiri. Jadi tidak memberikan satu, tapi Pak Maryoko di sini yang punya masalah, tapi sudah bisa ya menemukan sendiri solusi yang dihadapi dalam permasalahan pembelajaran. Dan tadi sudah diakhiri dengan kesimpulan dan juga sudah diberikan beberapa saran-saran untuk kemajuan pendidikan di SD Negeri 1 Besari. Demikian sesi coaching kita pada hari ini ya. Semoga nanti untuk kedepannya pembelajaran lebih bagus dan secara umumnya nanti bisa meningkatkan kemajuan pendidikan yang ada di. Demikianlah paparan dokumentasi aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.